Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah membawakan kita, telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan kedua hari ini. Kemudian salam beriring salam tidak lupa pula kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawakan kita dari alam kegelapan ke alam terang-terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke, ibu-ibu, terima kasih telah datang pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang materi memilih tempat meminjam yang tepat. Ya, tentu saja tempat memilih yang tepat kita harus melihat dulu kondisinya, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita. Jadi jangan seolah-olah ada yang menawarkan pinjaman dengan berbagai macam cara dan kita langsung menerima. Tidak boleh. Kita lihat dulu apakah kita memang membutuhkan atau tidak. Ya, kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang kita memang mendesak, maka terpaksa kita harus meminjam. Kita lihat dulu, jangan langsung meminjam. Artinya kebutuhan kita berapa yang harus kita pinjam. Kalau memang kita butuh biaya yang besar untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan, maka kita akan merincikan dulu berapa yang harus kita ambil pinjaman. Jangan langsung mengambil, ditawarkan misalnya 1 juta, ambil terus 1 juta. Jangan. Kita lihat dulu, kita buat dulu program, kita rincikan berapa pengeluaran yang memang kita butuhkan nantinya dari pinjaman itu, kemudian berapa total pembelian. Kita juga harus menghitung. Jangan-jangan kita ambil 1 juta, kembaliannya nanti harus 1.500.000. Nah, itu terlalu besar pinjamannya dan terlalu besar untuk pengembaliannya. Jadi itu tidak tepat untuk kita, Ibu, ya. Tidak tepat dalam meminjam ke tempat yang memang tidak sesuai keinginan kita. Kita lihat dulu kondisinya. Begitu. Jadi kita memilih tempat itu ada beberapa tempat yang memang tempat meminjam siapa saja boleh. Namun kita lihat syaratnya. Kemudian berapa yang bisa kita ambil, syaratnya apa, berapa total pengembaliannya. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat dulu. Seperti itu. Tidak boleh langsung meminjam. Ada beberapa tempat yang memang menyediakan pinjaman. Nah, baik dari bank ada. Di bank juga menyediakan layanan simpan pinjam. Kemudian koperasi juga ada. Kemudian di tempat arisan juga boleh. Ada juga tempat arisan. Tempat arisan ibu-ibu memang sering itu. Nah, sering ibu-ibu mengadakan arisan. Itu nanti misalnya 1 bulan berapa. Nah, itu ada juga. Kemudian ada juga ke rentenir. Nah, itu yang kalau memang mendesak sekali, itu baiknya memang tidak usah di rentenir. Karena secara yang kita lihat hari ini rentenir itu uang 1 juta kita ambil, maka pengembaliannya bisa menjadi 1.300.000 atau 1.350.000. Jadi lebih banyak pembeliannya. Mungkin kita tidak sanggup dengan pendapatan kita. Begitu, Ibu, ya. Kita lihat dulu berapa pendapatan kita per bulan, berapa yang bisa kita kembalikan nanti untuk total pinjaman kita. Kita lihat dulu. Jadi kalau seandainya kita meminjam 1 juta di bank, boleh Pak? Boleh. Tetapi apakah kita mampu membayarnya nanti? Nah, kita lihat dulu. Kemudian yang pertama hal yang harus kita lihat adalah total pengambilan atau yang kita ambil, kemudian total yang harus kita bayarkan. Nah, kita bandingkan. Apakah kita mampu, kemudian berapa perselisihannya, berapa persen meningkat. Kalau seandainya ambil 1 juta, kembali ketika kita kembalikan harus 1.200.000,
Seandainya itu merasa mahal, kita cari ke tempat lain, ke koperasi misalnya. Koperasi kita lihat, kita datangi, kemudian sampai di koperasi juga kita ambil 1 juta. Berapa pengembaliannya? Ya, kita lihat nanti, kita tanyakan kepada mereka. Misalnya kita ambil 1 juta, nah, kemudian harus kita kembalikan 1.250.000. Itu mahal, itu tinggi. Nah, mungkin tidak sesuai dengan pendapatan kita. Jadi yang harus kita lakukan pada saat ingin mengambil pinjaman, itu harus kita lihat berapa pendapatan kita. Misalnya pendapatan kita 1 bulan bisa mencapai 1.500.000, katakanlah 1.500.000 kan. Kemudian perharinya berapa atau per minggunya berapa, itu kita hitunglah per hari. Per hari cuma 50.000, 30 hari 1,5 juta, 1.500.000. Kemudian kita lihat berapa pengeluaran kita setiap hari. Ya, kalau memang itu mendesak, berapa pengeluaran? Misalnya pengeluaran kita memang mendesak hari itu, bulan itu memang terlalu banyak pengeluaran, baik mungkin pengeluaran biaya sekolah anak, kemudian ada hal-hal yang memang mendesak sekali seperti baju sekolah ataupun sepatu, tas sekolah anak. Nah, misalnya, berarti memang harus kita lihat dulu berapa kebutuhan kita yang harus kita ambil. Dengan total tadi penghasilan kita 1 bulan 1,5 juta. Kemudian pengeluaran kita berapa? Misalnya pengeluaran kita tambah tadi yang memang kebutuhan seperti tas sekolah anak, karena memang tidak ada lagi tas yang bisa dipakai, ataupun misalnya ada seperti apa tadi? Misalnya seperti apa lagi ya? Bisa berupa mungkin biaya-biaya yang memang harus kita keluarkan, iuran sekolah misalnya kan. Iuran sekolah memang wajib, misalnya setiap bulan berapa, jadi kan kita hitung semua. Nah, kemudian apalagi kebutuhan anak, misalnya bukunya harus kita beli, dan itu jadi kita hitung. Jadi dari total pendapatan kita tadi dan total pengeluaran, berapa persentase? Begitu. Setelah kita hitung, baru kita ke tempat peminjaman, tempat yang menyediakan layanan pinjaman. Jadi pada saat kita datangi, pasti ada syarat-syaratnya. Ada yang memang susah syaratnya, terlalu ribet, terlalu banyak syarat yang mungkin tidak bisa kita penuhi. Ya, kita datangi dulu. Misalnya ke bank. Kalau ke bank memang banyak permintaannya. Ada surat-surat pernyataan, kemudian ada surat-surat yang menjadi jaminan untuk bank, kemudian ada lagi surat pernyataannya, ya bermacam-macam lah, ada beberapa syarat. Kemudian total pengembalian yang mungkin juga agak tinggi. Nah, jadi harus kita sesuaikan. Kalau memang kita tidak memungkinkan, ya lebih baik jangan di bank. Kita lihat lagi di tempat koperasi misalnya. Di tempat koperasi juga mengatakan banyak juga menyediakan pinjaman, tetapi syaratnya seperti apa? Kalau memang itu terlalu sulit untuk kita, dan kemudian total pinjaman dengan total pengeluaran itu lebih besar, total pengeluaran yang memang itu tinggi ketika kita ingin mengembalikan, ya, maka lebih baik jangan. Karena syaratnya mungkin tidak jauh berbeda dengan bank. Mereka juga butuh seperti katakanlah surat-surat Honda, BPKB, kemudian surat tanah sebagai jaminan. Itu dibutuhkan oleh pihak koperasi. Kemudian syaratnya juga tidak jauh berbeda seperti surat keterangan, surat pernyataan. Kemudian untuk apa kita gunakan pinjaman tadi juga akan mereka bertanya. Nah, jadi mungkin terlalu banyaknya proses yang kita lalui di bank, kemudian di koperasi, mungkin agak lama dan agak ribet. Kemudian hasil yang kita dapatkan 1 juta, kembaliannya pun lebih tinggi. Jadi ibu-ibu lebih baik jangan menggunakan layanan koperasi, ibu-ibu ya. Kemudian kita lihat lagi, di mana bisa kita mengambil pinjaman? Di rentenir boleh, tetapi resikonya lebih besar.
Risikonya lebih besar. Karena kenapa? Rentenir mereka kebanyakan tidak terlalu banyak mengambil misalnya surat-surat ataupun berkas-berkas yang diperlukan tidak banyak. Mereka hanya perlu mungkin satu atau dua. Ada seperti misalnya surat kendaraan BPKB ataupun surat tanah ataupun yang berbentuk lain lah mungkin yang bisa mereka gunakan. Dan ada juga yang memang tidak mengambil syarat yang demikian. Karena kenapa? Mungkin mereka karena kenal, jadi mereka tidak mengambil, tidak meminta. Namun pada saat kita kembalikan, misalnya kita ambil 1 juta, itu bisa mencapai 1,5 juta, 1,5 juta. Jadi lebih tinggi kita mengembalikannya dan lebih tinggi daripada kita mengambil di bank tadi. Itu bahaya. Jadi saran saya memang itu tidak boleh. Usahakan memang jangan mengambil di rentenir. Itu sangat beresiko. Kemudian tempat apa juga yang bisa kita ambil sebagai tempat pinjaman kita? Di mana kita bisa mengambilnya? Bisa di kelompok ataupun di tempat arisan tadi, yang seperti saya katakan tadi. Nah, pada saat kita ingin mengambil arisan, kita tanya dulu apa syarat-syaratnya. Yang sudah barang tentu setiap bulan kita akan mengajukan atau setiap bulan kita monitor berapa sesuai dengan kesepakatan kelompok. Bisa kita setor misalnya 1 bulan katakanlah 200.000. Dan pada saat kita membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan, karena memang keinginan kita yang tadi tidak terpenuhi, karena tidak kecukupan dengan penghasilan kita, maka kita boleh meminjam ke kelompok arisan. Ya, otomatis karena kita ikut arisan dan pasti dikasih, karena kita juga ikut serta dalam kelompok tersebut. Ya, begitu buat dan tidak meminta syarat-syarat yang lain. Lebih mudah, lebih tepatnya di arisan. Karena biayanya pun tidak terlalu besar, kemudian syaratnya pun tidak terlalu ribet, tidak terlalu susah. Jadi untuk mempermudah kita yang memang penghasilan kurang, jadi lebih mudah ambil di arisan. Jangan lupa Ibu, nanti sepulang dari ini, setelah mendengarkan saya ini, maka buat kelompok arisan. Buat beberapa orang, 10 orang itu kan, supaya pada saat nanti kita kepepet, kita memang sudah sangat membutuhkan dan tidak ada lagi pendapatan yang bisa kita gunakan, maka kita bisa memintanya kepada kawan-kawan di arisan. Kita minta berapa yang kita inginkan, kita minta nanti berapa kita butuh. Jadi kita bisa nyetornya setiap bulan. Dan kemudian pun tidak ada sanksi, tidak ada bunga. Berapa misalnya kita butuh 1 juta. Arisan kita kebetulan 1 juta. Jadi tidak lebih dari apa yang kita ambil. Kita ambil 1 juta juga akan mengeluarkan 1 juta. Juga akan mengembalikan 1 juta. Begitu. Jadi saran saya, manfaatkanlah kesempatan ini supaya pada saat kita mendesak ada tempat yang bisa kita meminjam uang. Tidak perlu banyak. 1 minggu misalnya cuma 50.000, kemudian minggu ke depannya lagi 50.000. Boleh per minggu, boleh per hari, dan boleh juga per bulan. Jadi tergantung bagaimana keinginan kita dengan kelompok arisan. Jadi bisa kita sesuaikan. Ibu ya, mudah, cepat, praktis, bisa membantu kita. Apalagi mungkin rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, ibu-ibu nanti ada yang mengajak, sekian, ada 20 orang, kalau 200.000 satu orang per bulan, berapa nanti? Nah, jadinya kan lebih banyak. Jadi lebih mempermudah kita dalam mengelola keuangan. Nah, itu disebabkan
karena pengelolaan kita mungkin tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan kita, pendapatan dengan pengeluaran tidak sesuai. Jadi mungkin lebih tinggi pengeluaran daripada pendapatan yang kita dapatkan. Maka oleh sebab itu kita butuh dana tambahan untuk bisa mencukupi kebutuhan. Dan ingat ibu-ibu, jangan meminjam atau jangan mengambil pinjaman karena keinginan. Nah, itu sama juga membuat kita terperangkap nantinya. Jangan karena keinginan kita meminjam uang, tapi juga meminjam uang pada saat memang untuk kebutuhan dan tidak ada lagi pendapatan yang bisa kita gunakan. Nah, seperti itu ibu-ibu ya. Saya rasa ibu-ibu paham semua. Ya, nanti coba bicarakan di rumah sama keluarga, sama suami. Ya, kalau memang bisa memungkinkan maka gunakan. Seperti yang saya katakan tadi. Gunakan kelompok arisan, ajak kawan-kawan supaya bisa ikut kelompok arisan. Perasaan mendesak, kita tahu kemana tempat yang tepat untuk mengambil pinjaman. Begitu ibu ya. Dan sebelumnya kita rincikan dulu pengeluaran dan pendapatannya. Jangan sampai nanti keinginan juga masuk ke dalam kebutuhan. Nah, itu tidak boleh. Kalau memang bisa kita tinggalkan, kebutuhan yang bisa kita tinggalkan, atau keinginan yang bisa kita tinggalkan, maksud saya, keinginan yang bisa kita tinggalkan, maka tinggalkan. Jangan masukkan ke dalam kebutuhan. Jadi bedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Supaya apa? Supaya pengeluaran dengan pendapatan kita nanti bisa kita sesuaikan. Nah, jadi itu. Intinya adalah melihat atau menulis atau merancang jumlah pengeluaran berapa per bulan, kemudian kita lihat berapa pemasukan. Kita lihat berapa pendapatan kita, cocokkan dengan pengeluaran, kemudian nanti kita adukan. Nanti akan ketemu ya berapa, apakah nanti masih ada sisa daripada pengeluaran. Misalnya kita 1 juta 1 bulan, pendapatan kita 1.500.000. Ternyata 1 juta pengeluaran, sisanya bisa 500.000. Nanti cukup 1 juta untuk 1 bulan. Nanti 500.000 kita simpan dan kita ikut arisan supaya nanti pada saat kita mendesak, pada saat kebutuhan kita ada yang memang tidak tahu tempat mengambil pinjaman, kita bisa mengajukan beli kepada kelompok arisan. Begitu ibu-ibu ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah mengerti? Saya rasa sudah mengerti semua ya. Sudah paham dengan tempat yang layak atau yang cocok tempat meminjam pinjaman kita ya. Jadi kalau memang sudah paham semua, maka untuk pertemuan P2K2 hari ini saya cukupkan dulu. Bulan depan kita lanjut lagi ke materi yang lain. Jangan lupa nanti dipraktekkan di rumah, dibicarakan dengan suami supaya bisa ikut arisan, buat kelompok arisan, supaya untuk mempermudahkan menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran kita, supaya nanti tidak bingung ketika ada masalah. Oh, anak ini minta ini, si fulan anak ini minta ini, kemudian udah bingung, wah ini pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Nah, solusinya itulah ya, buat kelompok arisan, maka nanti akan mudah insyaallah. Oke, sekian dulu ibu-ibu, sampai ketemu bulan depan. Saya akhiri dengan mengucapkan akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.